Perkenalkan, saya Gina Suraya, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menjadi moderator dalam podcast kita hari ini yang bertemakan TPKS, melindungi yang rentan, mengawal yang berkeadilan. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri ya teman-teman. Saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Pak Noval. Selamat siang Pak Noval. Siang Gina. Sebelum kita memulai podcast kali ini, boleh nih Pak perkenalan terlebih dahulu supaya teman-teman itu tahu siapa sih narasumber kita pada siang kali ini. Oke, selamat siang apa sore ini ya. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk penonton sekalian. Perkenalkan, saya Noval Gina, Noval Sebastian kalau ada yang tanya nama lengkap ya. Baik. Saya seorang advokat, terus juga dosen di beberapa kampus, dosen lepas ya, dosen terbang, juga peneliti lepas juga. Saya sebagai advokat di Semarang, kantor saya di Semarang. Jadi teman-teman kalau misalnya pas lagi di Semarang, pas main atau apa boleh kontak-kontak untuk sekedar ngopi-ngopi atau main ke kantor. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang TPKS, saya akan sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman ya. Jadi TPKS itu mencakup berbagai tindakan kekerasan seksual yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Sebelumnya kami ingin tahu dulu nih Pak, TPKS menurut Pak Novel sendiri itu apa sih Pak? Oke, jadi terminologi atau istilah TPKS itu kan kita temukan di dalam Undang-Undang 12 tahun 2022 ya, tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sebelumnya istilah yang muncul itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu apa sih gitu ya? Bentuknya seperti apa? Nah, TPKS sendiri itu sebetulnya adalah undang-undang yang mengatur secara khusus, secara lex spesialis ya, mengenai berbagai macam bentuk kekerasan seksual. Jadi TPKS itu apa? Yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu apa gitu ya? Sebetulnya ada banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan seksual ya. Tapi pada prinsipnya kekerasan seksual adalah segala tindakan ya, baik fisik maupun non fisik ya, yang menyerang ketubuhan, objek ketubuhan seseorang, baik laki-laki atau perempuan, baik pelakunya laki-laki atau perempuan. Jadi selama itu menyerang harkat martabat ketubuhan seseorang atau hasrat seksual ya, tidak hanya ketubuhan tapi ngomong hasrat seksual, selama si korban itu tidak konsen, dia tidak setuju ya, dan merasa terhina tentu saja, yaitu merupakan kekerasan seksual tentu saja. Bentuknya banyak sekali. Tadi kan Pak Novel sendiri sudah bilang bentuknya banyak. Kalau di Indonesia sendiri yang sering terjadi itu jenis yang apa nih Pak untuk kasus TPKS sendiri? Oke, sebetulnya ya kalau kita bicara dalam konteks historis kesejarahan, kasus-kasus kekerasan seksual itu sebetulnya kan sudah ada sejak zaman dulu kala. Yeah. Zaman dulu kala. Cuman memang tidak terekspos mungkin saja ya, dan undang-undang kita sebetulnya sudah mengakomodir beberapa kasus-kasus yang ada. Misalnya di KUHP itu kita kenal adanya overspell, perzinahan, kemudian ada tindak pidana kesusilaan kayak pencabulan, kemudian ada perkosaan gitu ya. Itu kan kerap sering terjadi. Kemudian, namun ya teman-teman, berkembangnya teknologi tentu saja kekerasan seksual semakin meningkat. Dulu orang nggak ada kekerasan seksual dengan cara ngirim foto bugil ke orang random gitu ya. Nah sekarang sementara ini sejak kita pakai gadget, semua orang bisa pegang gadget, kekerasan seksual itu bentuknya semakin dinamis, semakin bertambah. Ada kekerasan seksual berbasis elektronik juga. Kalau sepengalaman saya, yang terbanyak kasus kekerasan seksual yang pernah saya tangani adalah kekerasan seksual berbasis elektronik gitu. Karena bisa sexting atau ngirim chat bernada seksual kepada korban, maupun pendistribusian atau penyebaran konten pornografi ya, konten vulgar yang sebetulnya dimiliki secara sah. Misalnya kita ya, saya sebagai orang yang sangat percaya diri terhadap bentuk tubuh saya, misalnya saya suka foto-foto
saya ketika saya telanjang misalnya, itu kan nggak ada masalah sebetulnya kan, selama itu untuk digunakan konsumsi pribadi. Tapi terkadang hal-hal itu kemudian disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya ketika kita servis handphone, ternyata tukang servisnya buka-buka galeri kita, atau pasangan kita, baik pacar maupun suami atau istri, kan akses terhadap handphone kadang kita bisa bebas buka-buka, itu bisa dikirimkan gitu. Itu banyak sekali terjadi hal-hal demikian. Nah, kasus kekerasan seksual yang berbasis elektronik itu acap kali ya, seringkali itu tidak berdiri sendiri, tidak selesai pada di situ saja. Biasanya dia akan merembet ke bentuk kekerasan seksual yang lain. Misalnya eksploitasi seksual, ya karena dia sudah punya gambar atau video kita gitu ya, kemudian kita diancam, orang akan sangat rentan untuk mengeksploitasi seksualitas kita. Diajak berhubungan badan, dipaksa, kalau enggak akan disebar dan lain sebagainya. Kekerasan ekonomi juga bisa, diperas dan lain sebagainya. Itu saya punya teman yang lawyer yang dalam 1 bulan itu bisa nanganin kasus penyebaran konten itu bisa 30 sampai 40 kasus hal-hal demikian. Menerima konsultasi, maksud saya bukan menangani kasus ya, tapi menerima konsultasi hal-hal serupa. Artinya hal itu sangat marak terjadi, bisa berakibat pada eksploitasi seksual maupun ekonomi maupun hal-hal yang lain. Berarti yang paling sering terjadi di Indonesia itu kebanyakan yang dari elektronik itu ya Pak ya? Ya, kalau pengalaman saya ya, tapi kalau misalnya kita mau lebih valid ya, teman-teman mungkin pemirsa juga bisa lihat di laporan tahunan Komnas Perempuan. Jadi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, ya, Komnas Perempuan yang ada di Jakarta, itu setiap tahun pasti meluncurkan atau menerbitkan catatan tahunan. Ya, isinya adalah pertama bentuk-bentuk kekerasan seksual yang muncul, basisnya kan dari laporan-laporan yang ada, kemudian bagaimana modusnya, terus apa yang terbaru, siapa pelakunya gitu ya, yang kemudian itu bisa menjadi landasan kajian kita ke depan. Misalnya kemudian, oh ternyata kasus-kasus kekerasan seksual itu banyak terjadi di lingkup terdekat, misalnya keluarga. Pelakunya justru orang-orang terdekat, ya, bisa saudara, Pak D, Om, orang-orang yang justru jadi wali merawat dia, tapi justru melakukan kekerasan seksual. Makanya kemudian di TPKS ada pemberatan terhadap pelaku yang seharusnya dia bisa menjadi wali, yang harusnya dia bisa melindungi korban, tapi justru dia melakukan kekerasan seksual. Guru gitu ya, baik guru formal atau kemudian guru religius ya yang non formal, itu kan orang-orang yang seharusnya mengayomi. Nah itu juga bisa kena pemberatan. Hukumannya akan lebih berat ketika dia melakukan terhadap orang yang mesti diayominya daripada pelaku biasa yang bukan wali gitu. Itu akhirnya jadi kajian-kajian yang merumuskan kebijakan-kebijakan yang responsif, kebijakan-kebijakan yang kita nilai bisa menanggulangi kekerasan seksual. Nah, dari kasus-kasus tersebut kan kalau nggak salah nih di Indonesia tahun 2022 ini sudah diberlakukan undang-undang tentang TPKS ya Pak, yang tadi Pak Noval sebutkan itu. Menurut Pak Noval sendiri, undang-undang tersebut dalam melindungi hak-hak korban itu bagaimana, khususnya korban perempuan? Oke. Undang-undang TPKS yang muncul itu kan secara historis punya perjalanan yang panjang. Sejak 2014 itu sebetulnya teman-teman jaringan masyarakat sipil, khususnya teman-teman yang bergerak di isu perempuan dan kesetaraan gender, perlindungan perempuan, itu sebetulnya sudah mengusulkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi kekerasan seksual. Nah, tapi alhamdulillahnya baru bisa dapat pencapaian di tahun 2022 dengan Undang-Undang nomor 12. Itu sebetulnya ini undang-undang yang secara pribadi bikin perasaan saya berkecamuk. Kenapa itu Pak soalnya? Pertama, saya senang karena undang-undang ini akhirnya disahkan. Karena dulu kan sebelum TPKS ada namanya Undang-Undang PKS, penghapusan kekerasan seksual gitu ya. Pertama saya senang karena perjuangan ini membuahkan hasil. Kedua saya agak pusing
gara-gara saya harus merubah judul tesis saya ketika undang-undang itu ada. Berarti dulu Bapak mengambil judul tersebut? Ya, dulu kebetulan tesis saya soal kekerasan seksual gitu ya, soal urgensi perlindungan kebijakan hukum gitu ya. Tapi tiba-tiba undangnya undang-undangnya muncul. Iya. Saya waktu itu diskusi sama komisioner Komnas Perempuan kan, kebetulan kita biasa nggak diskusi. Iya. Saya waktu saya ngobrol dia bilang gini, Noval ngapain ngambil judul ini, bulan depan kita disahkan loh. Saya kaget gitu. Saya kaget ya, akhirnya meskipun demikian masih bisa saya selesaikan, tapi setidaknya pencapaian ini pencapaian yang sangat luar biasa. Banyak kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diakomodir, misalnya nih pelecehan seksual non fisik. Dulu nggak ada orang siul-siul kemudian bisa dipidana. Nah, tapi siul-siulan orang itu bisa jadi kekerasan seksual kalau orang itu tidak nyaman. Kan orang yang siul-siul pasti dia punya hasrat seksualitas atau orientasi seksual. Yang kemudian dengan adanya undang-undang itu setidaknya ya setelah kita kampanyekan menurun tuh. Angka orang bisa siul-siul, angka orang bisa menatap dengan tatapan tajam gitu-gitu kan, itu bisa berkurang. Jadi ini bisa jadi payung hukum yang baik. Jenis-jenis kekerasan seksual sudah diakomodir sebagai tindak pidana, kemudian pembuktiannya juga lebih mudah dan pro korban, dan juga ada hal yang menurut saya menarik karena akan dibentuk unit PPA perlindungan perempuan dan anak ya di setiap kabupaten kota bina. Jadi amanat undang-undang itu pemerintah itu harus membentuk UPTD PPA di setiap kabupaten kota. Gunanya untuk apa? Untuk sebagai layanan terpadu. Jadi siapapun yang menjadi korban, dulu kan bingung ya. Kita misalnya kita jadi korban atau teman saudara kita jadi korban. Mau lapor kemana nih gitu ya. Lapor polisi ya takut ya. Saya masuk kantor polisi aja misal belum pernah gitu ya. Apa yang harus disiapin nih gitu. Nah, tapi dengan adanya UPTD PPA itu teman-teman kalau menjadi korban atau amit-amit kalau menjadi korban atau kemudian ada saudara atau apa itu dengar, Anda bisa laporkan ke UPTD PPA di setiap kabupaten kota yang ada. Nah, nantinya UPTD PPA itu akan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan korban. Misalnya selama ini kasus kekerasan seksual itu kan penyelesaiannya selalu ke pidana. Lapor polisi, orangnya di penjara gitu ya. Tapi apakah dengan pelaku di penjara itu bisa menyelesaikan permasalahan? Belum tentu ya. Korbannya bagaimana? Apakah korbannya dipulihkan? Orang ketika menjadi korban kekerasan seksual itu kan biasanya trauma. Ya, kondisi psikisnya ya Pak. Yes. Trauma. Apakah bisa dipulihkan atau enggak? Melalui undang-undang TPK itu ada rehabilitasi untuk korban. Jadi korban bisa direhabilitasi secara psikologis ya, traumatiknya bisa disembuhkan, kesehatan fisik juga bisa di-cover. Ada juga layanan restitusi. Apa itu? Restitusi itu adalah ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku kepada korban. Ya, jadi semisalnya selama ini korban itu ada korban yang mahasiswa, saya pernah punya kasus mahasiswa, kemudian dia gara-gara traumatik dia tidak bisa menyelesaikan kuliahnya, maka kita bisa minta denda agar saya tidak bisa menyelesaikan kuliah itu karena kasus ini, karena kamu melakukan ini kepada saya gitu. Nah, pada saat itu belum muncul restitusi di TPKS, belum ada undang-undang TPKS. Nah, ke depan kalau dengan ini saya rasa itu bisa melindungi korban dan juga tidak transaksional karena itu diputus oleh pengadilan gitu. Berarti adanya UPTD TPA itu untuk korban melapor ya Pak ya? Ya. Tapi apa ada langkah-langkah tertentu Pak untuk korban itu bisa menyampaikan rasa gimana ya dia menjadi korban ingin melapor ke UPTD TPA, apakah ada langkah-langkah tertentu untuk bisa melapor ke sana? Iya. Saya sering kali menemukan bahwa korban itu melapor ketika
kasusnya sudah tempo lama gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan korban karena pengalaman korban itu tentu sangat personal terhadap diri dia. Apalagi korban yang kebanyakan perempuan, jarang mampu mengungkap perasaannya, malu dan lain sebagainya, kan seringkali begitu. Nah, yang pertama adalah semua bukti-bukti harus kita kumpulkan, termasuk chat misalnya. Nah, banyak yang orang sudah trauma itu semua chat dihapus, sehingga kita sulit untuk melacak. Bisa dipulihkan tapi harus digital forensik. Nah, itu biayanya cukup mahal gitu. Jadi saran saya kalau kita, teman kita, sahabat, keluarga kita menjadi korban, yang pertama harus kita mengamankan bukti-bukti yang ada. Dan yang kedua adalah cerita sama orang yang kita percaya. Karena dengan kita bercerita, setidaknya beban psikologis kita bisa terurai gitu ya. Dan harus orang yang tepat. Kalau orangnya nggak tepat akan lebih repot nanti kan. Harus orang yang tepat, kita percaya, dan minta antar ke UPTD PPA yang ada di kabupaten kota. Nanti sama UPTD kabupaten kota pasti akan diarahkan kebutuhannya A, B, C, D harus ngapain, termasuk shelter ya. Jadi ada namanya rumah singgah sementara. Kadang kan takut sama orang tua misalnya ya, takut sama ternyata pelakunya adalah orang yang satu rumah dan lain sebagainya. Itu kita bisa akses rumah aman, rumah singgah itu di UPTD PPA menyediakan, atau ada juga nih teman-teman website yang isinya lembaga-lembaga rujukan yang menangani kasus kekerasan seksual. Namanya kalau tidak salah boleh dicari carilayanan.com. Carilayanan.com itu diinisiasi oleh aktivis-aktivis perempuan, sama seperti mungkin ini ya Google Map. Jadi layanan kesehatan itu di mana, layanan psikologis di mana, kalau saya butuh akses bantuan hukum di mana. Nah, itu bisa diakses sama teman-teman gitu. Berarti untuk sekarang ini semua sudah diatur ya Pak dalam Undang-Undang TPKS tersebut. Mulai dari korban kemana, korban bisa melapor kemana, termasuk melapor harus membawa bukti. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, sekilas tentang TPKS dan bagaimana sih cara melapor kasus TPKS tersebut. Setelah kita membahas tentang TPKS, kita akan sedikit bergeser untuk melihat bagaimana TPKS itu berhubungan dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum atau yang sering lebih dikenal dengan PBH. Terkadang nih Pak, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual ini kan justru berhadapan dengan masalah hukum yang lebih rumit ya, baik dalam proses pelaporan maupun ketika mereka ini terjebak dalam sistem hukum yang kurang memihak. Nah, untuk itu kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan PBH dan bagaimana kaitannya dengan kasus TPKS. Untuk itu kita perlu penjelasan lebih lanjut nih dari Pak Noval terkait PBH dan apa kaitannya dengan TPKS sendiri, Pak. Ya, jadi istilah perempuan berhadapan dengan hukum adalah istilah yang merujuk pada perempuan yang menghadapi masalah hukum ya, baik dia sebagai korban, baik dia sebagai pelaku, baik dia sebagai saksi misalnya berhadapan dengan hukum. Kenapa ada istilah itu? Karena harus kita sadari, karena ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan itu sangat nyata di kultur yang sangat patriarki seperti saat ini. Nah, Mahkamah Agung itu telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung mengenai pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Nah, di perma itu isinya adalah petunjuk bagi hakim nih, oh kalau nanti pelakunya adalah perempuan bagaimana, kalau pelakunya korbannya adalah perempuan bagaimana gitu. Itu ada, misalnya tidak boleh ada pertanyaan yang diskriminatif, atau misal gini, kenapa banyak ya, bukan kenapa banyak, tapi ada kadang pertanyaan-pertanyaan itu misalnya ada korban kekerasan seksual, dihadapkan, kan harus dihadapkan ke pengadilan nih, ya kan, dihadapkan ke pengadilan, boleh nggak hakim atau jaksa atau pembela penasihat hukumnya tersangka tanya, waktu diperkosa enak enggak gitu ya, kamu menikmatinya? Itu nggak boleh, itu pertanyaan judging itu. Jadi kalau enak bukan diperkosa namanya, itu kan judging sekali, tidak boleh ada pertanyaan begitu.
gitu. Makanya ada peraturan pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk ketubuhan perempuan kan lain ya, dia perlu untuk menyusui kalau dia punya anak, maka harus ada ruang laktasi untuk menyusui. Menstruasi ya, kadang kan kita nggak tahu perempuan itu nyeri head itu sampai guling-guling gitu. Jangankan hakim yang mayoritas yang saya pernah temui rata-rata laki-laki gitu. Perempuan aja kadang pengalaman haidnya kan berbeda satu sama yang lain. Ada yang nggak percaya temennya sampai guling-guling kram gitu. Nah, hal-hal itu kemudian diakomodir dengan pernah mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, baik di proses penyidikan kalau pidana, penyidikan, penuntutan sampai persidangan maupun langsung persidangan, itu perlu diperhatikan gitu. Berarti adanya PBH ini kan bukan berarti semua korban TPKS itu perempuan ya Pak ya, bisa jadi perempuan itu menjadi pelaku. Nah, kalau ngomongin korban perempuan dan laki-laki nih Pak, dalam proses hukum atau pendampingannya itu apakah ada perbedaan Pak atau sama saja? Ya, kalau korban tentu saja haknya kan sama, gitu ya, haknya kan sama. Cuman kemudian kasus-kasus kekerasan seksual sebelum ditangani, sebelum saya tangani, kita kan perlu melakukan asesmen, gitu. Yeah. Karena kebutuhan setiap korban pasti berbeda, beda itu. Ada yang dia pengen cuman pemulihan psikologis tapi nggak mau laporan ke hukum. Nah, banyak orang yang nyalahin kalau kasus begitu. Kalau beneran kamu dilecehkan harusnya berani lapor dong. Yeah. Padahal mengumpulkan energi untuk lapor itu berat sekali. Ada orang yang cukup, saya yang penting sembuh, saya bisa tidur nyenyak, bisa mulai hari gitu. Pasti kita asesmen, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau pengalaman saya, laki-laki itu justru juga sulit, punya kekhususan sendiri. Karena orang itu akan menganggap aneh, laki-laki kok jadi korban. Faktanya banyak terjadi. Baik laki-laki yang masih anak di bawah 18 tahun ya, atau yang sudah dewasa juga. Berarti sama ya Pak kalau dalam proses hukumnya itu antara mau korban laki-laki atau perempuan, kecuali tadi yang Bapak sebutkan kalau perempuan mungkin kan, kalau perempuan ada kepentingan-kepentingan yang mungkin berbeda dengan laki-laki seperti itu ya. Kalau terkait perma yang tadi Bapak sebutkan terkait sikap hakim ya Pak ya. Nah, saya pernah baca berita nih Pak, di salah satu kota di Indonesia itu ada putusan hakim yang sangat merugikan korban TPKS. Nah, tentunya dari masyarakat ini banyak yang menanyakan Pak terkait keputusan hakim di kasus TPKS yang tidak berpihak pada korban atau merugikan korban. Lalu menurut Pak Noval sendiri, gimana sih caranya kita bisa ikut mengawal supaya keadilan di negara ini tetap terjaga? Ya, penting bagi kita ya sebagai masyarakat itu untuk turut mengamati putusan-putusan hakim. Jadi Bapak Ibu hakim ya, kalau kemudian ada orang yang ngawasin atau ikut persidangan ya, jangan baper Bapak Ibu hakim ya, jangan seolah-olah kita mau ngawasin kayak anjing penjaga, enggak gitu. Tapi proses pengawasan kita itu dalam rangka untuk justru mendukung dan mendekatkan marwah Bapak Ibu hakim supaya bisa memberikan putusan yang berkualitas gitu. Nah, kasus-kasus yang unik dunia hukum itu kan tentu saja ini ya, tidak dipungkiri ada banyak potensial setan bermain. Setan bermain. Tidak semua, tapi secara umum kita paham dunia hukum itu dunia yang cukup gelap dan abu-abu gitu ya. Jadi dunia hukum tidak hanya salah dan benar, tidak hanya hitam dan putih, tapi mungkin ada yang abu-abu. Nah, pengalaman saya akan mengadukan kasus-kasus yang saya temui kepada Komisi Yudisial. Jadi misalnya ada hakim yang minta-minta uang, gitu ya, ada hakim yang kemudian putusannya janggal, aneh, gitu. Saya akan melaporkan ke Komisi Yudisial karena Komisi Yudisial itu adalah lembaga yang lahir dari semangat reformasi Indonesia, reformasi hukum ya, yang kemudian memiliki tugas untuk mengawasi dan menjaga marwah hakim. Begitu. Nah, apakah saya hanya lapor ketika saya menemui ada masalah? Enggak, sebetulnya gini. Jadi kita itu juga terbiasa meminta kepada KY, Komisi Yudisial, untuk
melakukan pemantauan. Jadi ketika saya punya kasus yang cukup menarik, menyita perhatian publik, atau ketika mau diadili kita merasa ada 1-2 hal yang janggal, ya, maka kita bisa minta kepada Komisi Yudisial. Karena saya di Semarang, kalau saya nangani di wilayah Jawa Tengah, maka saya akan minta kepada penghukum Komisi Yudisial Jawa Tengah gitu, ya, untuk melakukan pemantauan di persidangan, baik pemantauan secara langsung ya, maupun pemantauan secara bersurat misalnya gitu. Nah, lewat pemantauan itu sidang jauh bisa lebih tertib. Berarti untuk dari masyarakat atau teman-teman yang nantinya kalau ingin melakukan pemantauan terhadap perilaku hakim atau memantau persidangan yang memang itu membuat teman-teman semua merasa khawatir akan persidangan itu terjadi pelanggaran, itu bisa melapor ke KAY ya Pak? Ya, betul sekali. Berarti di sini peran Komisi Yudisial itu sangat penting ya Pak dalam mengawasi hakim agar keadilan di negara ini tetap terjadi. Iya, sangat penting. Hakim pengadilan itu kan jadi benteng terakhir mencari keadilan. Iya. Sebagai wakil Tuhan di dunia, hakim itu kan bisa memutus orang bersalah. Dalam tanda kutip bisa membunuh orang loh, pakai vonis mati. Iya. Ya, untuk menjaga vonisnya tetap luhur, tetap berbudi pekerti dan berkeadilan, tentu saja perlu kita jaga sama-sama, ya. Salah satunya melalui lembaga Komisi Yudisial gitu. Baik, jadi begitu ya teman-teman ya terkait TPKS, terus cara pelaporan kasus TPKS, terus Pak Noval juga sudah menjelaskan bagaimana kita harus bisa kemana kita harus melapor jika ingin melakukan pemantauan terhadap persidangan yang kita ingin pantau. Terima kasih banyak kepada Pak Noval atas penjelasan yang sangat mendalam dan bermanfaat terkait tindak pidana kekerasan seksual dan kaitannya dengan PBH ya Pak ya. Jadi teman-teman, dari diskusi kita tadi kita bisa melihat bahwa TPKS bukan hanya masalah sosial yang harus kita hadapi bersama, tetapi juga isu hukum yang harus ditangani dengan serius. Kita juga belajar bahwa Undang-Undang TPKS yang baru disahkan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, khususnya perempuan. Namun tentu saja dalam implementasinya masih banyak tantangan yang harus kita atasi. Terlebih lagi penting bagi kita untuk pahami bahwa korban TPKS tidak hanya perempuan, tetapi juga bisa laki-laki. Dan mereka semua berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan proses hukum yang mendukung pemulihan mereka. Peran masyarakat dan lembaga seperti Komisi Yudisial sangat penting untuk memastikan bahwa putusan hakim dalam kasus TPKS tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan hak-hak korban. Proses hukum harus berpihak pada keadilan, dan itu adalah tugas bersama kita untuk mengawal dan mendukungnya. Demikianlah diskusi kita pada podcast kali ini. Semoga pembahasan ini bisa membuka pemahaman kita lebih luas tentang perlindungan terhadap korban TPKS serta bagaimana perempuan berhadapan dengan hukum. Terima kasih telah menyimak, dan terima kasih kepada Pak Noval yang telah berkenan untuk hadir dalam podcast kali ini. Sama-sama, Gina. Semoga kita semua semakin peduli dan terlibat dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi. Sampai jumpa di episode Let's Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.